terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Aprianto Jablih kembali menyapa Anda di pagi hari ini di program Sapa Sulsel, pastinya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 4 Maret 2020. Nah, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang penting pastinya khususnya di dunia pendidikan Kota Makassar. Nah, saudara, beberapa waktu lalu kita sempat mendengar pengumuman atau statement dari pemerintah bahwa Kota Makassar kekurangan guru SD dan juga guru SMP. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah ini bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, yaitu Bapak Abdul Rahman Bando yang sekarang sudah berada di studio. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nah, kita langsung saja nih Pak ya, kabarnya baik pasti. Nah, langsung saja. Saya ingin menanyakan bahwa beberapa hari lalu kita sempat mendengarkan bahwa statement pemerintah itu bahwa Kota Makassar kekurangan guru SD dan juga guru SMP Pak. Baik. Nah, seperti apa sih ini? Apa yang menyebabkan sehingga Kota Makassar kekurangan guru SD dan juga guru SMP? Baik, saya ingin jelaskan dulu bagaimana sehingga kita melahirkan angka atau menyampaikan angka kekurangan guru kita. Kronologinya pada tahun 2019 lalu saya Kepala Dinas definitif di Dinas Pendidikan, dimulai pada 14 Desember 2018. Iya. Saya masuk langsung olah data. Dan saya perintahkan kepala bidang guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pendataan dan verifikasi faktual guru-guru dan tenaga kependidikan di dinas. Hasilnya pada akhir Februari 2019 kita menemukan angka yang fantastis bahwa terdapat kekurangan 1.459 orang guru di Makassar pada waktu itu. Kemudian 492 kekurangan guru SMP. Itu per 28 Februari 2019. Maka tentu saya harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama, saya laporkan ke wali kota. Oke. Waktu itu masih Pak Dani. Iya. Yang kedua, saya sampaikan ke BKD angka ini. Oke. Karena di BKD lah itu yang mengolah bagaimana kepegawaian di Kota Makassar ini. Baik itu pengadaannya, perpindahannya, baik pindah masuk maupun pindah keluar. Nah, yang ketiga, saya lalu diskusi di dinas. Apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa ada langkah-langkah percepatan menurunkan kekurangan guru? Saya menemukan cara, yaitu melakukan regrouping sekolah-sekolah dasar di Makassar. Regrouping itu adalah menggabungkan sekolah-sekolah dasar yang satu kompleks, lebih dari 2 atau lebih dari 1 SD, tetapi siswanya kurang. Karena kalau kita bicara kekurangan guru, itu harus kita perbandingkan berapa sih siswa yang mau diajar dan berapa guru yang mau mengajar. Oke. Nah, kita punya siswa SD di Makassar ini ada di angka sekitar 145.000. Bahkan kemarin saya dapat ada malah mengatakan data sekitar 160.000. Kemungkinan ini karena data ada sekolah swasta kan sama negeri. Oke. Nah, ternyata saya keliling sekolah waktu itu setelah saya jadi kadis. Saya temukan ada ruang-ruang kelas yang peserta didiknya tidak sampai 10 orang. 10 orang? Tidak sampai malah. Oke. Saya malah menemukan ada 2 sekolah, contoh di Jalan Timur Bali. Ada SD Bali, SD Timur itu 2 sekolah. Waktu itu, siswanya hanya 120 orang. Untuk 2 sekolah itu. Untuk 2 sekolah? Ya, kalau saya bagi rata-ratanya, kan kalau 2 sekolah itu berarti 12 kelas. Oke, betul. Ya kan? Kelas 1 sampai 6. Kelas 6. 12 rombongan belajar namanya. Berarti kalau 120 hanya rata-rata 10 dalam satu kelas. Iya. Problemnya kalau namanya kelas, itu harus ada siswa dan ada guru berdiri di situ mengajar. Oke. Nah, tadi menarik nih Pak, saya mendengar bahwa Bapak menjelaskan bahwa ada 1.492. Ya itu dulu, tetapi sekarang tentu sudah dibawa dari itu untuk ini. Karena ada langkah-langkah regrouping yang kami lakukan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk sekarang berapa jumlah sebenarnya yang untuk kekurangan dan untuk sekolah daerah mana saja
kategori SD berapa dan SMP itu berapa, Pak? Nah, sekarang ini sedang berlangsung verifikasi ulang dari dinas. Saya sudah tugaskan kepala bidang yang menangani guru dan tenaga kependidikan. Oke. Kira-kira di pertengahan Maret ini kita akan menemukan angka validnya lagi, angka pastinya berapa lagi kekurangan guru yang kita miliki. Saya mau kasih gambaran dari proses regrouping 363 sekolah dasar yang kami miliki pada 2019 awal itu kita gabungkan sehingga ada sekolah yang kita tutup sebanyak 49 sekolah. Betul. Kalau satu sekolah SD yang jumlah kelasnya standar, itu berarti 6 kelas, maka 6 guru kelas. Oke. Ditambah 1 guru agama, 1 guru olahraga. Untuk sekolah SD ya? Sekolah SD, berarti sudah 8. Iya. Tambah 1 kepala sekolah, tambah 1 bujang sekolah. Jadi berarti 10. Kalau 49 sekolah yang kita tutup kemarin, itu berhasil menurunkan kekurangan guru dan tenaga kependidikan sebanyak 490 kurang lebih, atau kurang lebih 500. Maka saya, walaupun ini belum selesai di verifikasi ulang, saya meyakini sekarang kekurangan guru di Makassar sudah di bawah angka 1000. Sudah di bawah. Karena kita melakukan langkah-langkah yang humanis, yang efisien, yang efektif, yaitu melalui regrouping. Dan dari regrouping ini kami berhasil melahirkan 10 SMP negeri tanpa anggaran. Dengan menggunakan ruang-ruang kelas SD dan gedung SD, serta tanah milik SD itu yang kita gabung-gabung. Inilah yang kita jadikan SMP. Yang jumlah siswanya sedikit, Pak. Ya, Alhamdulillah, dan dari situ pada tahun 2019 kemarin, pada saat PPDB atau penerimaan peserta didik baru bulan Juni, ya, kita berhasil menerima 1.500 kurang lebih siswa di 10 SMP negeri yang baru itu. Karena di Makassar ini juga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah SMP negeri dengan jumlah SD. Nah, sebagai gambaran, kita meluluskan peserta didik SD kita setiap tahun sekitar 26 sampai 27 ribu di Makassar. Oke. Belum lagi alumni SD di perbatasan Goa dan Maros yang mencari bangku-bangku SMP di Makassar. Itu mungkin ada 2.000 lebih. Ya, tapi kalau misalnya untuk guru SMP sendiri, Pak ya, apakah ada pemetaan sendiri untuk tahun kemarin kita sudah hitung. Hasilnya kita kekurangan 492 orang dari berbagai mata pelajaran. Oke. Waktu 2019. Sekarang ini ya kami sudah hitung ulang karena waktu itu kami lapor ke BKD. BKD saya sampaikan, tolong dilonggarkan pengetatan kebijakan pengetatan pindah masuk guru ke Makassar. Nah, waktu itu langsung dilonggarkan. Alhamdulillah. Saya tanya kemarin karena untuk SMP sudah hampir final, itu sudah berada di bawah 400 kekurangan guru. 400. Tinggal lebih 300. Oke. Kekurangan guru kita untuk sekarang. tahun sekarang di 2020. Ya. Nah, kalau misalnya untuk SMP. Untuk SMP. Kalau untuk SD-nya sendiri, SD-nya saya baru menduga ini di bawah 1.000 sekarang. Oke, berarti masih dalam dugaan tahap ini kan dugaan. masih sementara diverifikasi. Di bawah 1.000 ya untuk tahap verifikasi. Nah, kalau untuk kekurangan guru sekarang nih Pak, SD dan juga SMP, apakah ada daerah tertentu yang betul-betul kekurangan guru di suatu sekolah tersebut atau merata untuk keseluruhan Kota Makassar? Begini. Kita pernah menerapkan yang namanya sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan ini betul-betul akhirnya menyebabkan gap atau ada jurang yang sangat jauh perbedaan mutu pendidikan dan termasuk sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan guru. Maka di sekolah-sekolah yang dulu dilabelkan sekolah unggulan dijamin dan dipastikan itu memiliki guru yang cukup, fasilitas yang memadai. Dan berkumpullah di situ anak-anak cerdasnya Makassar. Oke. Akhirnya sekolah-sekolah yang tidak unggul, terutama yang ada di pinggiran itu, banyak yang kekurangan guru, siswanya sedikit, diakibatkan siswa-siswa yang mau melanjutkan jenjang pendidikan itu akhirnya pergi jauh menempuh jarak yang jauh untuk mencari sekolah yang unggulan itu. Nah, saya katakan, kalau kita mau memperbaiki pendidikan, harusnya ada kesetaraan kualitas. Betul. Dari sarana pendidikan yang kita miliki. Gurunya didistribusi yang pintar-pintar itu, agar mereka bisa menularkan kepintarannya kepada guru-guru yang lain. Jangan dipusatkan. Yang unggulan saja apa yang terjadi? Okay. Kan amanah undang-undang itu pendidikan dengan semua hierarkinya ke atas adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Bukan mencerdaskan anak-anaknya pejabat saja. Bukan mencerdaskan anak-anaknya orang kaya saja. Yang terkhusus saja tapi ya. mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini ada makna keadilan. Oke. Keadilan menerima layanan pendidikan. Tidak kenal apakah di pusat kota atau di pinggiran kota, harus sama layanannya. Baik Pak. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi nanti bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Tetaplah di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda kembali masih menyaksikan Sapa Sulsel di pagi hari ini. Saudara, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ya Pak, seperti tadi yang Bapak jelaskan bahwa tidak ada perbedaan harusnya ya guru-guru yang mengajar di sekolah yang unggulan dan yang bukan unggulan. Nah, kalau untuk guru-guru ini sendiri ada nggak sih Pak untuk bahwa guru yang terbaik ini disimpan di sekolah ini dan guru yang ini disimpan di sekolah ini? Seperti itu Pak. Prinsip dasarnya seharusnya layanan pendidikan yang berkeadilan. Tetapi faktanya pada sekolah-sekolah unggulan dulu itu semua guru-guru yang cerdas dibawa di situ. Iya. Karena kita tidak mau, pemerintah waktu itu tidak mau kalau kemudian sekolah unggulan tidak membuktikan dirinya bahwa dia betul-betul unggul. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya terjadi ketertinggalan pada sekolah-sekolah yang tidak dilabelkan unggul. Nah, ini yang kita mau rubah. Dalam layanan pendidikan kita sekarang adalah pendidikan yang humanis, ya, yang demokratis, yang berkeadilan. Oleh karena itu, saya mengambil kebijakan pada waktu itu, kita harus ada zonasi guru. Menempatkan guru-guru mendekati sekolahnya atau mendekati rumahnya, ya, supaya mereka apakah dia pintar atau kurang-kurang pintar, nantilah di situ sistem pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM guru beradaptasi di sekolah yang itu. Akan meningkatkan kualitas guru-guru kita ini. Jadi tidak ada lagi perbedaan bahwa yang diutamakan adalah yang terdekat dari rumah ya. Karena kalau kita kembali kepada tupoksi dasar lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau kementerian pendidikan yang tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa, dia tidak perlu mengenal apakah bangsa yang kebetulan bekerja sebagai pemulung, bangsa yang kebetulan bekerja orang tuanya sebagai direktur, bangsa yang kebetulan orang tuanya pejabat. Itu semua harus diberi layanan pendidikan yang sama dan merata. Nah, karena itu kita tidak perlu lagi mengenal bahwa ini sekolah unggulan, ini tidak unggul. Yang mau dilakukan adalah perbaikan sarana dan prasarana setara dengan sekolah-sekolah unggul yang sekarang ini. Nah, baik Pak. Nah, masalah Kota Makassar yang kekurangan guru SD dan juga guru SMP. Bagaimana dengan guru-guru yang berada di daerah yang ingin pindah ke Kota Makassar untuk mengabdikan dirinya mengajar di Kota Makassar? Apakah ada jalan atau kemudahan yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar? Dulu ketika seorang pegawai negeri diangkat, ada satu lembar yang ditanda tangan namanya bersedia ditempatkan di mana saja di dalam wilayah Republik Indonesia. Betul, Pak, ya. Jadi harusnya tidak boleh ada pembatasan-pembatasan. Yang mau dilakukan adalah kajiannya apa betul kita butuhkan tenaga itu. Nah, sekarang faktanya kita butuhkan, harusnya dibuka ruang untuk mereka bisa pindah masuk ke Makassar. Walaupun anak daerah asli dari Makassar ya. Nah, kan mereka orang Indonesia juga. Betul, harus mengabdikan diri 100% di mana saja untuk mengajar. Nah, mengenai masalah ini, sekarang di sekolah-sekolah banyak masalah guru honorer, Pak ya pastinya. Nah, apakah itu tidak bisa membantu di mana kekurangan guru SD dan SMP sekarang terjadi di Kota Makassar? Seiring kita lihat bahwa di tahun sekarang telah terbuka yang namanya penerimaan ASN aparatur sipil negara, khususnya di guru SD dan juga SMP, Pak. Ya, memang tidak ada cara lain untuk menutupi kekurangan guru di Indonesia, termasuk di Makassar ini, adalah dengan mengangkat guru-guru honorer. Problemnya adalah kita belum mampu meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer ini setara dengan apa yang ditetapkan pemerintah mendekati upah minimum kota. Sebagai contoh Makassar, mengangkat guru honorer dengan SK Wali Kota itu hanya diberikan honor 1.500.000 setiap bulan. 1.500.000 per bulan. Ini kan menurut saya jauh di bawah standar itu untuk kelayakan. SD dan SMP? SD SMP. Semua kan sama. Termasuk yang bekerja di dinas-dinas itu. Dinas-dinas semua. Itu 1,5 juta. 1,5 juta setiap bulan sejak 2020 ini. Itu pun dia harus membayar pajak dan iuran BPJS-nya. Nah, berarti yang dia terima hanya sekitar 135.000, kurang lebih begitu. Ya. Nah, baik Pak, seperti itu kita bahas masalah guru honorer. Apakah ada
penyamaan jam mengajar atau jam kerja antara guru yang sudah PNS atau juga dengan guru yang honorer seperti itu? Tetap sama. Tetap sama bahwa okay. mereka harus mengajar sesuai dengan untuk memenuhi jam-jam yang ditentukan itu. Ya, masalahnya adalah guru-guru honorer ini kita tidak bisa berikan tambahan lain pendapatan dari situ. Sekarang ini ada dana BOS yang kemudian langsung ke sekolah. Yang menjadi polemik karena ada perbedaan persepsi dari teman-teman kita di auditor, inspektorat, bahwa tidak boleh diberikan tambahan pendapatan lagi dari dana BOS karena mereka sudah digaji dari APBD. Nah, kalau saya berpendapat bahwa ini harusnya memungkinkan karena mereka masih jauh di bawah upah minimum kota yang dia dapatkan setiap bulan. Nah, ini hari ini saya kirim pejabat Dinas Pendidikan Kota Makassar, yaitu Kepala Bidang GTK dan Kepala di Bidang Diknas, untuk konsultasi ke Kemendikbud, sekaligus membawa surat tertulis yang saya buat untuk mempertanyakan hal ini. Karena saya berharap guru-guru honorer ini bisa ditambah pendapatannya yang bersumber dari dana BOS yang dikirim dari pemerintah pusat ke daerah. Oke, baik Pak. Nah, masalah kembali kita membahas pastinya masalah guru Pak ya. Adakah langkah pemerintah khususnya dari Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk penyerataan guru-guru, kompetensi guru-guru, tidak ada perbedaan bahwa guru satu dan guru-guru lainnya? Ini yang perlu kita ada kebijakan nasional, termasuk kebijakan lokal. Saya sudah menyuarakan ke pimpinan, ke wali kota, ke sekda, ke TAPD, bahwa ternyata selama ini sektor pendidikan ini kita disilaukan dengan angka-angka nominal anggaran. Di pendidikan Makassar itu ada anggaran 932 miliar. 930 miliar. Ya. Kalau sekarang ini malah 975 miliar. 975 miliar. Orang kalau sebut ini dia akan bilang luar biasa besarnya anggaran pendidikan di Makassar. Ternyata setelah kita buka struktur dan porsi anggarannya itu 700 miliar khusus gaji guru. Khusus gaji guru? Gaji guru. Guru dan tenaga kependidikan, ya termasuk yang pegawai. Problemnya adalah, kan tidak mungkin ini yang 700 miliar ini saya mau ambil 1 miliar berbagi sekolah. Tidak mungkin itu yang saya mau pakai melatih guru-guru saya. Harusnya ada anggaran tersendiri. Nah terus 132 miliar itu dana BOS. Jadi sudah ada 832. Jadi tinggal tersisa kurang lebih 100 miliar. Itu pun di dalamnya ada gaji guru kontrak yang kontrak daerah 30 miliar lebih, hampir 40. Berarti hanya ada sekitar 50 miliar yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana layanan pendidikan. Ini sungguh sangat jauh dibawa dari kelayakannya. Karena tadi saya gambarannya, hari ini Makassar memiliki 314 sekolah dasar. Baik. 55 SMP negeri. Ini maksudnya yang sekolah dasar negeri ya. Oke. Kalau swasta hari ini 139 sekolah dasar swasta. Swasta 139. Ya. Oke. Waktu saya tinggalkan Dinas Pendidikan tahun kemarin itu hanya 136. Saya datang sudah 139 sekolah dasar swasta. Berarti ada tambahan lagi 3. Nah, dari kondisi ini Pak, kita nampak jelas bahwa kalau hanya sekitar 30 sampai 50 miliar mau dipakai memperbaiki infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, sungguh sangat miris. Nah, orang menghitung anggaran pendidikan termasuk gaji guru. Yep. Padahal waktu saya bekerja di dinas di BKKBN, 8 tahun saya jadi pegawai di BKKBN Kota Makassar, saya punya gaji tidak masuk dalam komponen anggaran pengadaan obat-obat KB. Harusnya tidak dihubung-hubungkan itu. Okay. Nah, kalau kita bicara anggaran pendidikan untuk memperbaiki sektor layanan pendidikan, harusnya yang dihitung berapa anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM guru. Berapa anggaran yang kita gunakan untuk memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan. Okay. Berapa anggaran yang kita gunakan untuk memperbaiki dan menyediakan kelengkapan layanan untuk menyesuaikan dengan peradaban. Sekarang orang sudah era digital, kita masih manual terus di sekolah. Oke, baik Pak. Ya. Kita akan membahas perbincangan kita selanjutnya, yaitu apa langkah pemerintah khususnya dari Dinas Pendidikan Kota Makassar targetnya untuk menekan angka kekurangan guru di Kota Makassar. Baik saudara, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
kembali menyaksikan program Sapa Sulsel di pagi hari ini. Pastinya Pak, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini. Baik. Nah Pak, untuk masalah kualitas guru, bagaimana untuk peningkatan kualitas guru yang berada di kota Makassar ini? Saya sih membayangkan waktu saya belum jadi kadis pendidikan, yang namanya guru itu, kan guru itu 4 kali melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya setiap 4 tahun. kali Iya. evaluasi. Ya, ada namanya mid semester, ada namanya semester, dan itu ada semester 1, semester 2. Nah, berarti 4 kali kan. Nah, saya berharap kalau guru-guru kita ini selesai melakukan evaluasi kepada peserta didiknya, ada lagi refresh ilmu untuk melangkah masuk ke pembelajaran pada semester berikutnya. Nah, ternyata ini tidak. Yang terjadi sekarang adalah inisiasi dari guru-guru itu sendiri melalui musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP untuk mereka bikin pelatihan sendiri, memanggil orang yang lebih pintar dari dia untuk bisa mencoba merefresh ilmunya. Bukan diprogram oleh dinas karena anggarannya tidak tersedia. Nah, akibatnya apa? Bagi guru-guru kita yang memang terus ingin meningkatkan ilmunya, itu bisa bertambah ilmunya. Tapi kalau yang apatis, pasti stagnan dia punya ilmu. Akhirnya apa? Anak-anak didik kita, peserta didik kita nanti tidak bisa menerima pelajaran yang mengikuti perkembangan. Walaupun memang ada kurikulum yang diatur, tapi kan guru-guru ini harusnya adaptif terhadap perkembangan kemajuan. Baik. Nah, untuk ini Pak, kapan target pemerintah untuk menutupi kekurangan guru, khususnya di Kota Makassar sendiri? Kalau seandainya program regrouping kami bisa lanjutkan, 2 tahun sampai 3 tahun paling lama, saya yakin itu bisa terjadi normalisasi rasio antara guru dengan peserta didik yang kita miliki. 2-3 tahun ya. Karena saya masih memiliki data bahwa sekolah-sekolah di Makassar ini masih banyak yang dalam satu kompleks itu ada yang 3, 4, 5. Misalnya di SD Mangkura itu 5 sekolah. Dan memang di situ lumayan banyak siswanya, tapi karena diakibatkan label unggulan itu. Sehingga orang dari Malengkeri pun datang ke sana. Orang dari Perumnas ada yang datang ke sana sekolah. Terus ada misalnya SD PAM ya, terus di kompleks PDAM. Itu juga bagus. Nah, orang yang jauh juga mau datang. Nah, kemarin ada sonasi, alhamdulillah itu membuat orang akhirnya bisa memilih sekolah dekat-dekat rumah mereka karena kita buat regulasinya. Waktu itu 2019. Problemnya adalah kualitas sekolah kita tidak sama. Nah, akhirnya orang banyak komplain. Bagaimana mungkin anak saya? Kan saya bisa mampu biayai anak saya misalnya. Tapi kok tidak bisa pergi jauh sekolah ke sana? Nah, saya punya sekolah dekat rumah memang. Tapi fasilitasnya sangat minim. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi termasuk kepada calon pemimpin Kota Makassar. Kebetulan tahun ini mau pemilihan wali kota. Saya berharap mereka nanti yang terpilih yang betul-betul mau memperhatikan sektor pendidikan. Baik Pak. Ini dalam beberapa tahun terakhir terabaikan. Siap, baik Pak. Nah, terakhir Pak, apa harapan Anda sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk pendidikan dan guru kekurangan di Kota Makassar? Saya berharap rasio guru kita bisa kita normalkan. Jumlah guru mudah-mudahan BKD bisa memprogramkan lagi pengadaan tambahan guru di Makassar. Tetapi yang paling penting, guru-guru yang sudah ada ini, termasuk guru kontrak, harus dipikirkan peningkatan kesejahteraannya. Karena kalau tidak, mereka tidak akan bisa termotivasi. Bagaimana mungkin orang diminta mengajar, mengeluarkan ilmunya, tenaga pikirannya, tapi tidak dipikirkan bagaimana rewardnya, pemberian tambahan kesejahteraannya, dan mereka membutuhkan biaya yang untuk mengelola tugas-tugas untuk semua guru juga. Tentu harus ada pemerataan jumlah, pemerataan kualitas, dan pemerataan kesejahteraan. Agar anak-anak didik kita juga pastinya memiliki kualitas yang baik setelah lulus dari SD dan juga SMP. Kita sekarang ini, saya tekankan betul kepada para kepala sekolah bahwa kita harus mengedepankan pendidikan karakter. Tapi pendidikan karakter ini bisa maju kalau kita tingkatkan kesejahteraan guru kita antara lainnya. Tapi yang paling penting Makassar sekarang ini, kepala-kepala sekolah kita itu masih menjabat namanya kepala sekolah, dan ada 34 sekolah dasar kita masih dijabat oleh PLT. Saya berharap saya dapat laporan dari BKD bahwa sekarang
permohonan untuk menetapkan guru definitif dan kepala sekolah definitif itu sudah ada di Kemendagri. Semoga cepat Baik, turun persetujuannya supaya mereka dijabat nanti oleh kepala sekolah definitif sehingga bisa menandatangani di ijazah nanti. Masa PLT yang tanda tangan ijazah anak-anak kita. Baik. Ini kan. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya baik saudara, itulah tadi perbincangan kita pada pagi hari ini di program Sapa Sosial bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama Bapak Abdul Rahman Bando. Sekian, saya Aprianto Jabli mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Baik Pak, terima kasih banyak. Nah, masalah pendidikan ini keren.